Resiliensi adalah kemampuan individu untuk beradaptasi dalam hal perilaku, prestasi, hubungan sosial, dan tingkat ketahanan untuk mencapai hasil yang baik. Sedangkan Banach mendefinisikan resiliensi sebagai suatu proses interaksi antara faktor individual dengan faktor lingkungan yang dihadapi oleh individu. Dari definisi tersebut, maka resiliensi dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk bertahan dalam menghadapi masalah atau kesulitan yang dihadapinya untuk mencapai keadaan normal. Selanjutnya, penyebab resiliensi. Menurut Goldberg, terdapat 3 penyebab resiliensi yang disebut sebagai three sources of resilience. Yang pertama yaitu ada I have, di mana I have ini berhubungan dengan besarnya dukungan yang diberikan oleh lingkungan sosial. Nah, I have ini memberikan sumbangan bagi pembentukan resiliensi, yaitu yang pertama ada hubungan yang dilandasi oleh kepercayaan penuh, yang kedua struktur dan peraturan di rumah, yang ketiga modal-modal peran, yang keempat dorongan untuk mandiri, dan yang kelima adalah akses terhadap layanan pendidikan, keamanan, dan kesejahteraan. Penyebab resiliensi yang kedua yaitu I am, di mana I am ini berhubungan dengan kekuatan pribadi. I am mempunyai pengaruh terhadap kekuatan pribadi yaitu yang pertama disayang dan disukai oleh banyak orang, yang kedua mencintai, empati, dan kepedulian terhadap orang lain, yang ketiga bangga dengan dirinya sendiri, yang keempat bertanggung jawab terhadap perilaku sendiri dan menerima konsekuensinya, dan yang kelima adalah percaya diri, optimis, dan penuh harap. Dan penyebab resiliensi yang ketiga yaitu adalah I can, di mana berkaitan dengan yang dilakukan sesuai dengan keterampilan-keterampilan sosial dan interpersonal. Keterampilan tersebut meliputi yang pertama berkomunikasi, kedua memecahkan masalah, ketiga mengelola perasaan dan impuls-impuls, keempat mengukur temperamen sendiri dan orang lain, dan yang kelima menjalin hubungan-hubungan yang saling mempercayai. Selanjutnya ada akibat resiliensi. Yang pertama ada insight, di mana insight itu kemampuan untuk bertanya pada diri sendiri agar ia mampu memahami dirinya dan juga orang lain serta dapat menyesuaikan diri dalam segala situasi. Yang kedua ada kemandirian, di mana kemandirian ini adalah kemampuan untuk menjaga keseimbangan secara emosional maupun fisik dalam hidup individu. Yang ketiga ada hubungan. Apabila individu memiliki tingkat resiliensi dapat mengembangkan hubungan yang jujur atau memiliki role model yang sehat. Yang keempat ada inisiatif. Individu yang resilient dapat bertanggung jawab serta mampu memperbaiki diri dan situasi serta mampu meningkatkan kemampuan dalam menghadapi hal-hal yang tidak dapat diubah. Kelima ada kreativitas. Kreativitas ini melibatkan kemampuan untuk berpikir tentang berbagai konsekuensi alternatif dalam menghadapi tantangan hidup. Individu yang memiliki tingkat resilient positif dapat mempertimbangkan konsekuensi perilaku dan membuat keputusan yang tepat. 6. Humor. Individu yang resilient menggunakan selera humornya untuk menghadapi tantangan hidup dengan cara yang baru dan ringan yang bertujuan untuk menemukan kebahagiaan dalam situasi apapun. Menurut Aini, layanan peer counseling merupakan pemberian bantuan yang dapat secara efektif meningkatkan resiliensi. Sehingga dengan peer counseling ini, individu memperoleh informasi mengenai cara menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Sedangkan menurut Fadilah dan Muhis, untuk meningkatkan resiliensi peserta didik, maka guru BK dapat mengadakan layanan bimbingan kelompok melalui teknik restrukturisasi kognitif yang berakar pada pendekatan konseling kognitif. Pendekatan kognitif ini berasumsi bahwa gangguan perilaku disebabkan oleh adanya kesalahan kognisi, sehingga dalam penanganannya dilakukan dengan mengubah kognisinya seperti cara berpikir, persepsi, keyakinan, dan sikap. Dengan layanan ini, peserta didik dapat diberikan treatment untuk dapat menyelesaikan masalahnya.